Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah menjelaskan konsep-konsep agama Islam, macam-macam agama Islam, dan ruang lingkup agama Islam. Perkenalkan, nama saya Chelsea Indrawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini, adapun anggota kelompok saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Wanda, NPM 210130100054. Perkenalkan, nama saya Sirena Citasar dengan NPM 210130100055. Perkenalkan, nama saya Maulina Alfindi, NPM 210130100056. Perkenalkan, nama saya Chelsea Indrawati, NPM 210130100057. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nur Maria, NPM 210130100058. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dalam pembahasan materi konsep-konsep agama Islam. Next. Arti agama Islam dalam istilah Arab disebut dinul Islam. Kata dinul Islam tersusun dari dua kata yakni din dan Islam. Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi atau rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam juga disebut dengan alam semesta, dalam arti kata alam semesta menyerahkan diri kepada sunatullah atau hukum Islam atau hukum alam, seperti matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat, yang berlaku sepanjang zaman karena dia menyerah Islam kepada sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi ini adalah satu, yaitu tauhid, yakni mengesahkan Allah untuk menuhankan antara para nabi Allah yang mengajarkan prinsip ketuhanan yang bertentangan dengan tauhid. Next. Ada kedudukan yang istimewa dari agama Samawi. Yang pertama, penyempurnaan dari agama Samawiyah sebelum Nabi Muhammad SAW yang terbatas oleh ruang dan waktu serta pengikut tertentu. Yang kedua, ada Islam mengontrol ajaran pokok dari agama Samawi yang ada sekarang ini. Yang ketiga, ada Islam mengakui semua para nabi atau rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad tanpa membedakan satu sama lain karena ajarannya sama, yaitu tauhid. Ada pembahasan dasar tentang Islam. Yang pertama, Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Yang kedua, agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah. Yang ketiga, Islam adalah agama yang sempurna. Yang keempat, Islam adalah agama hidayah Allah. Next. Ada sumber ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ijtihad. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pertama kebenarannya mutlak, meskipun pemahaman terhadapnya menjadi relatif tidak diragukan keautentikannya. Petunjuk Al-Quran ada menunjukkan kepastian, ada yang masih meragukan. Yang kedua, sunnah. Sunnah atau hadis sebagai sumber kedua tidak sama dengan Al-Quran. Secara urut hadis tidak semuanya autentik seperti Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Sebagai sumber ketika memberikan uraian rinci, di samping penjelasan Al-Quran dan hadis,
masukkan ke handphone postingan ijtihad diperlukan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Karena perkembangan zaman dan pemikiran umat manusia dengan ijtihad ini, Islam akan selalu relevan dengan perkembangannya yang terjadi hingga kapanpun. Next. Kerangka dasar ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam berdasarkan sumber ajaran Islam baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW serta ditunjang oleh ijtihad para ulama. Kerangka dasar ajaran Islam ada 3 macam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Next. Karakteristik Islam. Yang pertama, agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, ajaran Islam sempurna. Yang ketiga, kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Yang keempat, mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, ajaran Islam fleksibel dan ringan. Yang keenam, ajaran Islam berlaku secara universal. Yang ketujuh, ajaran Islam sesuai dengan akal pikiran manusia dan motivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Yang kedelapan, inti ajaran Islam adalah tauhid dan seluruh ajarannya dalam rangka mendukung ketauhidan tersebut. Yang terakhir, nomor 9 adalah ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Next. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah macam-macam agama Islam yang akan dijelaskan oleh Ziren. Silahkan. Macam-macam agama Islam yang ada di dunia. Yang pertama yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni adalah seseorang yang mengikuti Nabi serta para sahabatnya. Sumber hukum dari aliran ini adalah Al-Quran, Al-Hadis. Selain itu juga mengakui ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum. Next. Syiah adalah aliran yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menyatakan kepemimpinannya baik. Ada banyak pendapat akan awal munculnya aliran ini. Salah satunya pendapat ulama Syiah yang mengatakan muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra ialah Syiah muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Aliran Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Sedangkan yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur. Aliran Syiah juga tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad. Next. Yang ketiga yaitu Khawarij. Aliran ini adalah hadis yang berarti keluar. Pada sejarahnya aliran Khawarij seperti yang ditulis di atas merupakan aliran yang tidak setuju dengan adanya perdamaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat perang Siffin. Yang keempat yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofi. Artinya dalam membahas persoalan-persoalan agama, kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal yang lebih bersifat rasional. Mereka juga mendapat julukan sebagai kaum rasionalis Islam. Next. Yang kelima yaitu Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang artinya menangguhkan. Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriah yang muncul karena perbedaan dua pendapat, yaitu Syiah dan Khawarij. Kaum Syiah mengkafirkan para sahabat yang menurut mereka menghina kekhalifahan dari Ali, sedangkan kaum Khawarij mereka mengkafirkan kelompok Ali dan Muawiyah. Maka pada saat itulah muncul golongan umat Islam yang menjauhkan dari hal kafir, mengkafirkan kedua kelompok tersebut. Pendapat aliran dalam Islam ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Next. Yang keenam yaitu Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya.
Selain itu, mereka berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Next. Yang terakhir yaitu aliran Jabariyah. Berbeda dengan Qadariyah, aliran Jabariyah justru berbanding terbalik. Jabariyah berasal dari kata jabar yang artinya paksaan. Aliran ini ditonjolkan pertama kali oleh Jam bin Safwan pada 131 Hijriah. Sekretaris Haris bin Surai yang memberontak pada Bani Umayyah di Khurasan. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan pekerjaan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga ada ruang lingkup agama Islam yang akan dibacakan oleh Yasmin dan Maulina. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk ruang lingkup agama Islam. Islam sebagai agama memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup keyakinan atau akidah, lingkup hukum atau syariat, muamalah dan perilaku atau akhlak. Akidah atau iman. Akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya ikatan atau sangkutan ataupun menyimpulkan sesuatu. Secara terminologis, akidah berarti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap dan tidak mudah terurai oleh pengaruh manapun, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Akidah berhubungan erat dengan keimanan. Iman secara umum dipahami sebagai sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan pada lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Islam membagi 6 pilar utama keimanan yang disebut sebagai rukun iman yang mencakup. Yang pertama, iman kepada Allah SWT. Iman kepada Allah SWT adalah keyakinan dalam diri dan mengakui tentang keesaan Allah SWT atau tauhid. Tauhid berarti keyakinan akan kebenaran keesaan Allah SWT dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk ke dalam makhluk gaib yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia, namun malaikat tetap melaksanakan segala perintah Allah. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Selain meyakini Allah SWT sebagai Tuhan seluruh semesta, juga wajib meyakini kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT. Kitab-kitab yang kemudian dijadikannya oleh Rasul dan pengikutnya, sejumlah kitab yang wajib diimani adalah Taurat kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa AS, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang keempat ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman yang selanjutnya adalah keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Ini memiliki pengertian manusia-manusia yang dipilih Allah SWT dan diutus untuk menyampaikan wahyu Allah SWT kepada dirinya sendiri dan kepada umatnya. Untuk yang kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat juga dikenal dengan nama Yaumul Akhir atau hari akhir. Hari kiamat adalah hari di mana manusia akan menerima semua pembalasannya ketika hidup dahulu. Keyakinan dan kepercayaan terhadap hari kiamat sebagai babak akhir dari sejarah kehidupan manusia. Yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Qada adalah segala ketentuan Allah SWT atau sunatullah yang telah ditetapkan tanpa diketahui oleh siapapun. Sedangkan qadar adalah segala ketentuan Allah SWT yang telah terbukti dengan ketentuan yang sudah terjadi. Akidah dapat disebutkan dengan rumusan tauhid. Jenis-jenis tauhid yaitu rububiyah, yaitu beriman bahwa hanya Allah SWT satu-satunya Allah yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, serta menjaga seluruh alam semesta. Uluhiyah atau ibadah, yaitu beriman bahwa hanya Allah SWT semata yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Beriman terhadap uluhiyah Allah SWT merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap rububiyahnya. Lalu ada al-asma wa sifat, yaitu beriman bahwa Allah SWT memiliki nama dan sifat baik atau asma'ul husna yang sesuai dengan keagungannya.
Ruang lingkup akidah yang terdiri dari nubuwah, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizatnya, dan sebagainya. Lalu ada rubaniyah, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Lalu ada ilahiyah, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat ada sam'iyah, yaitu tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran atau As-Sunnah. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Maulina. Baik, terima kasih Yasmin. Ruang lingkup agama Islam yang kedua, syariat atau Islam. Pengertian syariat secara bahasa adalah aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi tata cara perilaku manusia dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia, dan kepada alam sekitarnya untuk mencapai ridho Allah, yaitu selamat dunia dan akhirat. Ruang lingkup dari syariat meliputi aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah umum atau ghairu mahdoh, yaitu segala amalan yang dilakukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah khusus atau mahdoh, yaitu ibadah yang dilakukan karena telah menjadi ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Aspek yang kedua, muamalah atau aturan-aturan dasar tentang hubungan antar manusia adalah hal yang mendapat perhatian besar dalam agama Islam. Muamalah adalah tuntunan hidup manusia yang mengatur kehidupan sosial di tengah kehidupan manusia lainnya. Karena itu muamalah mengatur banyak hal dalam kehidupan sosial manusia. Next. Ruang lingkup agama Islam yang ketiga, akhlak atau ihsan. Akhlak seorang terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak dalam pendidikan Islam memiliki 3 ruang lingkup, diantaranya yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya perbuatan atau tingkah laku manusia yang seharusnya dilakukan sebagai seorang makhluk terhadap penciptanya. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk adalah manusia, makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup secara individu atau sendirian. Yang ketiga, akhlak terhadap alam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan horizontal terhadap manusia saja, namun juga secara universal kepada lingkungan alam sekitarnya. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Wanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kelly. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Islam menurut bahasa atau etimologi mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat kepada Allah, sehingga mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan disertai kedamaian kepada sesama manusia dan lingkungannya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Islam adalah suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui seorang Rasul. Islam juga merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh dan sempurna, yang mengatur tata cara kehidupan seorang muslim, baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Islam juga berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah,
manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu aspek keyakinan atau akidah, aspek norma atau syariat, dan aspek perilaku atau akhlak, yang masing-masing memiliki perbedaan namun tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya dari tadi. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.